Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan menikmati ya komentar saya tentang Rizal Ramli yang pernah saya muat 17 Oktober 2019, hampir 3 tahun yang lalu. Saya ngomong di tengah sawah, di tengah kebun jagung. Sebelah saya itu tempat saya kursus bahasa Inggris ya, di kampung Inggris Pare, di Pare Kediri, kampung Inggris. Waktu umur saya belajar bahasa Inggris umur 58. Silakan ya omongan saya yang gak jelas tentang Rizal Ramli ya, di kota ini, kota kecil 30 km dari Kediri ya, Pare, kampung Inggris ya. Kayaknya itu ada tulisannya dimuat 17 Oktober 2019 saat pembentukan kabinet kalau tidak salah ya. Selamat menikmati ucapan tukang donat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya tukang donat dari Parung, YouTuber tertua di semesta, mau bicara tentang pengkhianatan intelektual itu telah berakhir. Sebentar lagi sirkulasi kekuasaan itu akan berakhir dengan dilantiknya Bapak Presiden Jokowi memasuki periode kedua kepemimpinannya yang penuh bahaya. Sejumlah bakal menteri atau sejumlah menteri yang kemarin tentu akan terpental dan dikeluarkan dari kabinet baru karena dianggap tidak lagi patut untuk dipertahankan, dan mungkin ratusan atau ribuan pos-pos politis yang 5 tahun diduduki oleh para intelektual yang bungkam itu, sebentar lagi mereka akan kembali ke masyarakat dan akan menjenguk ya nuraninya sendiri, apa yang telah mereka perbuat kemarin ketika menghadapi hal-hal yang tidak sesuai dengan nurani. Mereka terpaksa bungkam karena dibungkam oleh kekuasaan. Itulah yang disebut gejala pengkhianatan intelektual oleh Julien Benda, seorang sastrawan dan pemikir dari Perancis yang mengingatkan fungsi-fungsi intelektual kaum cendekiawan yang cenderung kehilangan perspektif ketika dia bersekutu dengan kekuasaan. Tetapi kekuasaan sebentar lagi berganti dan sejumlah intelektual yang bungkam dan telah melacurkan diri itu akan tercenung di sudut-sudut sejarah bahwa dia pernah melakukan satu pengkhianat intelektual ketika dia berada di dalam kekuasaan dan dia tidak bisa berbuat apa-apa karena memang posisinya yang serba salah. Satu, mungkin dia merasa nyaman dan tidak melakukan satu kritik-kritik terhadap kekuasaan karena kenyamanannya akan hilang, kekuasaannya akan hilang, dan dia lebih baik diam melihat kemungkaran. Begitu berarti dia sudah melakukan satu fungsi atau tidak melakukan fungsinya sebagai seorang yang selalu harus menjaga kejernihan nurani di dalam menjalankan kekuasaannya. Atau kemudian dia memang mendapat tekanan dari kiri kanan untuk tidak bungkam, sementara dia juga tidak bisa untuk keluar begitu saja dari kekuasaan yang sudah merangkulnya dan memposisikan dia di sebuah jabatan-jabatan yang politis. Dan orang-orang yang telah melacurkan diri dulu dan merasa sekarang sebentar lagi dia akan menjadi manusia yang bebas kembali dan menjadi manusia atau intelektual yang bebas kembali, tentulah dia akan menyesali sepotong masa lalunya yang telah dia gadaikan untuk kepentingan duniawi yang sesaat. Dan kita berharap para intelektual yang kemudian pulang ke masyarakat dan kembali menjadi intelektual yang merdeka, kita harapkan dia masih bisa mempertahankan fungsi-fungsi sebagai seorang intelektual yang kritis dan menjaga jarak dengan kekuasaan untuk hari-hari mendatang ketika dia masih diberikan kesempatan hidup oleh Tuhan untuk menebus kekeliruannya ketika dia bersekutu dengan kekuasaan dan dia kehilangan daya-daya kritisnya terhadap kekuasaan yang menurut sebagian pengamat
mengandung problematik, dan orang-orang yang di dalam kekuasaan terpaksa harus memperkuat skrup kekuasaan karena posisinya yang memang serba salah. Itulah dilema seorang intelektual yang tidak bisa menjaga jarak, menjernihkan perspektifnya ketika dia involve, ketika dia terlibat, ketika dia berada di dalam sistem kekuasaan yang mengungkung kemerdekaan jiwanya. Oleh karena itu, posisi Rocky Gerung yang selalu menjaga kekuasaan terasa lebih bernilai ketika sirkulasi kekuasaan itu berganti, ketika kekuasaan lama itu dicampakkan dan kembali orang memangku kekuasaan yang baru, sementara posisi seorang intelektual seperti Rocky Gerung tetap terjaga kemurnian dan kewibawaannya sebagai seorang intelektual yang kritis dan berjiwa merdeka. Oleh karena itu, orang akan lebih menghargai tentu saja seorang cendekiawan seperti Rocky Gerung, seperti Rizal Ramli misalnya, yang berhasil mempertahankan fungsi-fungsi kontrolnya, fungsi-fungsi kritisnya, bagaimana kekuasaan itu harus dikelola dan harus berjalan sesuai dengan nurani rakyat pada umumnya. Kekuasaan cenderung memang nikmat dan cenderung menjauh dari nilai-nilai keadilan. Oleh karena itu, kehadiran seorang intelektual itu diperlukan, selalu diperlukan dalam sejarah, terutama intelektual yang selalu berani menyuarakan denyut dan perspektif masyarakat yang masih jernih di dalam melihat persoalan bangsanya sendiri. Orang-orang seperti Rizal Ramli dan Rocky Gerung semacam mercusuar yang menjadi panduan masyarakat untuk bangsa Indonesia terus berjalan, terus bergerak ke arah masa depan yang lebih berdaulat, yang lebih beradab, yang lebih adil, dan lebih egaliter di tengah pergaulan bangsa-bangsa dunia. Hendaknya Indonesia ke depan kita harapkan semakin penuh, semakin kaya oleh pikiran-pikiran alternatif yang dikembangkan oleh para intelektual. Dan pengkhianatan intelektual hendaknya harus berakhir sejak tanggal 20 Oktober, dan kita harapkan intelektual yang kembali masuk dalam pusaran kekuasaan, kita masih berharap mereka tidak terserap dan melacurkan diri demi kenyamanan berkuasa dan kemudian menindas keadilan dan kedaulatan negeri sendiri di hadapan dominasi Cina dan kapitalisme global, baik kapitalisme barat dan timur. Saya Yudi Mramuko, tukang donat dari Parung, YouTuber tertua di semesta. I am the oldest YouTuber at the universe from Pare, Kampung Inggris, Indonesia. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fasbir sabaran jamila. Bersabarlah dengan kesabaran yang indah. Tuhan dunia dan Tuhan di akhirat adalah satu, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Saya mau kuliah dulu nih, mau kursus dulu. Udah jam berapa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.